Selamat mendengarkan podcast ini. Selama 40 tahun lebih saya ada di pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan. Jadi sejak remaja menginjak pemuda, saudara, bertemu, bersentuhan, berinteraksi dengan banyak orang di dalam gereja, mengamati hidup banyak orang. Tetapi terutama yang paling banyak saya amati diri saya sendiri. Tentu yang paling saya kenal. Yang paling saya kenal. Firman Tuhan itu 100% tepat. Kalau saya katakan 1000% nanti jadi lebay. Tetapi kalau bisa dikatakan 1000% itu 1000%, saudara. Jadi tidak ada melesetnya sedikit pun, saudaraku. Ketepatan firman Tuhan itu ketepatan Allah Bapa yang maha sempurna dan maha bijaksana. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Allah Bapa kita juga harus percaya apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Satu hal yang pasti, Allah itu sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Orang yang benar-benar hidup menuruti kehendak Allah, artinya hatinya bersih, tidak bengkok, ya, jujur, mengalah terhadap orang lain, mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bersih dalam berpikir, setia kepada pasangan hidup, hormat kepada orang tua, tunduk kepada pimpinan, taat kepada pemerintah. Pokoknya tidak melakukan kesalahan, ya, sebisa-bisanya berjuang untuk tidak melakukan kesalahan. Walaupun tentu ini juga lewat proses, ya. Orang seperti ini orang yang tidak akan dipermalukan. Yang pasti orang benar seperti ini tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Memang kadang sementara waktu kita jadi beban bagi orang lain. Tuhan memang mengizinkan kita kekurangan dan orang lain menolong kita. Supaya itu menjadi pelajaran, lain kali, lain waktu kita juga melihat orang lain yang punya beban dan kita ikut memikul. Kalau tidak pernah susah, tidak pernah punya beban, tidak pernah punya persoalan, kita tidak bisa menghayati beban dan persoalan orang lain. Benar, saudara. Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan sulit, membutuhkan pertolongan orang lain, supaya kita juga bisa merasakan bagaimana orang memiliki persoalan, kebutuhan, saudaraku. Tetapi tidak terus-menerus begitu. Tidak terus-menerus begitu. Tidak terus-menerus. Kalau sampai kita terus-menerus jadi beban bagi orang lain, itu ada yang salah. Pasti ada yang salah dalam hidup kita.
Makanya kita harus bertobat, saudaraku. Ya. Akhirnya kita lama-lama nih jadi benalu. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan kalau kita sendiri menyusahkan orang terus-menerus. Bisa sementara waktu kita menyusahkan orang, supaya orang yang disusahkan itu bisa menghayati susahnya orang. Maksud saya, supaya kita yang mengalami kesusahan ini satu kali bisa menghayati kesusahan orang lain. Jadi kita itu pasti diizinkan Tuhan mengalami kesusahan. Saya juga mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, kemiskinan, waktu muda, kesepian, tidak punya siapa-siapa, supaya saya bisa menghayati kalau orang lain punya kesulitan. Tuhan taruh saya menjadi kepala asrama dulu, ya. Saya lihat mahasiswa yang dari daerah, yang tidak punya orang tua, yang hidupnya susah. Saya bisa mengerti. Kenapa? Karena saya pernah jadi mahasiswa yang bukan miskin ya saudara, sangat miskin. Sangat miskin. Celana cuma 2. Ya saudara, cuman sebenarnya 3. Yang satu saya berikan teman saya orang Irian. Beli bubur kacang hijau saja enggak bisa, saudara. Pulang pelayanan kadang-kadang lapar, enggak ada makanan. Tidak ada nasi bekas yang ditumpuk, dikumpulkan karena tidak dimakan oleh mahasiswa saya makan. Udah kayak anjing aja ya rasanya. Jadi nasi yang udah campur kuah itu dicampur. Jadi menghayati kemiskinan, menghayati kesusahan ya. Kalau naik bus dari Tanah Abang ke Petamburan itu saya jalan kaki karena sudah tidak punya uang. Atau saya numpang Bimo. Numpang Bimo, waktu itu ada Bimo. Tapi tidak numpang di dalam, saya mesti berdiri di belakang Bimo. Sudah capek dari Bekasi sampai kadang-kadang Bekasi juga numpang, lapar. Jadi saya bisa menghayati kemiskinan orang, saudara. Jadi kalau sekarang menjadi ketua STT, saya lihat mahasiswa, saya bisa merasakan penderitaan orang gak punya orang tua, miskin, gak punya, ya saudara. Buku tulis saja, dulu pakai buku tulis saudara. Itu satu buku bisa 3 mata kuliah. Dari belakang, dari depan, dan dari tengah. Itu buku tulis sampai jadi 3 mata kuliah. Jadi bukan miskin ya, sangat miskin saudaraku. Tetapi saya tidak terus miskin. Tidak selalu miskin. Saya hidup juga dibantu orang. Tinggal di rumah orang. Bangun pagi saya ngepel. Nanti ngantar anaknya yang sekolah. Saudaraku, apa saja saya lakukan. Ya kalau cuma nyapu, ngepel itu mah udah kecil masalah, saudaraku. Ya. Begitu, saudara. Bisa tidur paling malam, tutup pintu pagar. Jadi susah sekali. Jadi itu membuat saya bisa menghayati kesusahan orang. Tapi tidak terus-menerus menjadi susah. Tidak terus-menerus. Saya rajin berdoa, saudara. Dan hari ini saya kecukupan dan membagi hidup saya untuk orang lain. Ya. Menolong keluarga besar, saudara-saudara, ponakan, dan siapa saja yang susah. Saya perhatikan ada orang-orang yang susah terus. Saya bantu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Loh, ini kenapa ini manusia? Lama-lama saya tidak mau bantu, saudara. Dia tidak pernah belajar hidup.
Pasti ada yang nggak beres. Saya juga tanya Tuhan, kalau saya nggak bantu lagi salah nggak nih? Bukan pelit, jauh dari pelit, saudaraku. Nah, saudara harus periksa diri, kenapa Tuhan izinkan Anda kekurangan, kenapa Anda mengalami kesulitan ini, kenapa bertubi-tubi terus-menerus sampai Anda itu menyusahkan orang. Kenapa? Itu saudara harus periksa diri, harus bertobat, saudaraku. Betapa berat beban yang saya pikul hari ini, berat sekali. Banyak beban, tapi bisa menyelesaikan, bisa dilewati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita bukan orang yang sudah sempurna, tapi kita itu tidak mau berbuat salah. Tidak mau berbuat salah. Bisa salah, bukan nggak bisa. Tapi jangan berbuat salah. Dan tiap hari kita harus bertumbuh, makin suci, makin benar, begitu. Firman Tuhan mengatakan orang yang berharap Tuhan itu tidak dipermalukan. Tapi bagaimana Anda berharap kalau Anda menjadi orang yang sembarangan hidup? Ya, ini tolong diperhatikan ya saudara. Ya, ada jemaat yang selalu bikin masalah, saudaraku. Ya, ada saja ya. Jangan punya mental yang miskin biar kita itu miskin. Saya masih ingat waktu muda, teman saya sudah punya motor, saya nggak punya motor, pingin banget naik motor. Anda tahu, saya tidak pernah minjem motornya. Saya tidak pernah mau minjem motornya. Saya diem saja. Jadi biar kita miskin tapi nggak kampungan. Nggak pernah. Utang uang orang, wah udah pantang banget rasanya, nggak akan. Pinjem baju orang, waduh apalagi. Biar kita baju jelek kita pakai. Mental itu penting. Ini saya mesti bagikan kepada mahasiswa-mahasiswa ya, juga kepada saudara-saudara ya. Kadang-kadang orang ya saudara sudah punya mobil, rasanya kurang bagus nih. Bisa loh ganti mobil dengan cara minjem uang orang. Loh, ini mah pasti bakal jadi benalu orang-orang begini ya. Oke? Ini pesan Tuhan. Tuhan itu hidup, nyata, firman itu tepat. Nggak mungkin Tuhan permalukan orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin.